Ini konsepnya kan karena untuk family, terus juga rencana anak istrinya. Motornya Royal Enfield tipe klasik 500 cc. Halo sahabat Roda 3, siang ini rencananya kita akan ngebahas tentang sespan yang mana agak unik. Kali ini mereknya Royal Enfield, baru langsung dari dealership didantar ke sini. Kita akan ngebahas bagaimana proses pembuatan sespan dari mulai sasisnya, body frame-nya, kemudian body shell-nya, atau nanti kita bisa bahas juga tentang motornya dan lifestyle-nya seperti itu. Buat kalian yang penasaran bagaimana pembuatan sespan, terutama untuk Royal Enfield, saksikan setelah yang satu ini. Motor langsung dari dealer, kilometernya juga masih 50 kilo. Terus habis itu sama dia di coating, yang mana dikasih kayak clear coat, full bodinya. Terus habis itu dari sana dibawa pulang dulu ke apartemennya. Setelah itu baru balik ke sini. Konsep yang kita dengar bahwa mau ada dikasih stripe dari bahan chrome, terus kemudian mau dikasih lampu di bagian fender, terus juga dikasih disc brake di bagian sespannya dan beberapa safety misalnya kayak seat belt, terus kemudian dikasih windshield. Motornya Royal Enfield tipe klasik 500 cc, walaupun bodinya juga lumayan kecil, tapi cc-nya lumayan gede. Itu salah satu yang jadi favorit, misalnya kayak teman-teman yang di Nepal, Himalaya, yang motor konon yang bisa sampai manjat ke atas tuh cuman motor ini. Banyak juga overlander yang dari Indonesia nyewa-nyewa motor model kayak begini nih. Ya nggak tertutup kemungkinan juga yang orang-orang dari India favoritnya tipe yang klasik 500. Ya, jadi ini konsepnya kan karena untuk family, terus juga rencana anak istrinya. Jadi dibilang gede kayak Harley Davidson juga enggak, kecil kayak skuter juga enggak. Dia termasuk yang medium, tapi biasanya kan kalau skuter kita modelnya yang bulat-bulat gini. Kali ini kita bikin yang lebih klasik, agak lancip, bahan materialnya juga dari plat, galvanis, terus juga kita main striping di sampingnya, ada chrome, ada gold, terus dikasih disc brake, terus adjustment suspension, jadi kita bisa sesuaikan sama beban si ridersnya, mau nanti dipakai sendiri atau mau bawa beban, barang ataupun keluarga, dia masih nyaman dipakainya. Plat itu dapat klasiknya, bentuk shape-nya juga tajam-tajam tapi juga tetap lumayan modern. Terus di bagian belakangnya ada kompartemen, bisa naruh bagasi, semacam helm, ya ketutup nggak kelihatan. Jadi proses yang paling challenge itu dia fitting frameworknya, karena kita bikin frameworknya itu yang nggak usah di-adjust lagi. Memang beberapa kompetitor yang dari luar buatnya ada two in, two out. Nanti di sini ribet ya, akhirnya cuman kita bikin yang bisa adjustmentnya di bagian suspensi. Nah, untuk framework itu salah satu challenge-nya kurang lebih sekitar 2 mingguan untuk fitting, terus kemudian setelah itu bikin body shell, body tubnya itu kurang lebih 1 mingguan. Setelah itu proses pengecatan, striping, aksesoris, ya finishnya sekitar 1,5 bulan kurang lebih udah termasuk serah terima kuncinya. Kendalanya nggak ada karena ini udah kayak habit sehari-hari ya. Cuman yang paling ini sih dengerin kebutuhannya dia tuh mau apa. Misalnya lebih seneng ride-nya sendiri, atau misalnya kalaupun berdua beban penumpangnya seberapa berat. Terus habis itu memang dipakai untuk endurance atau dipakai cuman San Morian doang. Nah, itu juga kita perlu benar-benar hati-hati dengerinnya. Balik lagi ke channel Scooter 99. Saat ini ya di depan kita ada plat galvanil, itu rencananya yang akan dibuat sespan Royal Enfield. Jadi polanya adalah dari besi plat lembaran, terus kemudian pakai karton, terus nanti dipotong akan jadi seperti ini, dipotong-potong seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi seperti ini.
Nah, nanti jadi 3. Nah, nanti di bawahnya tinggal dilas. Cappello leggero galante, quella chioma. Saya mau ngasih lihat nih sahabat untuk pembuatan sespan, yang mana dibuatnya itu dari bahan pot stainless steel 1 mili. Sebelumnya kita bikin tuh dari bahan pola dulu, semacam dari karton, ukuran-ukurannya dipola, terus kemudian kayak bagian fendernya dibikin samping seperti ini, lagi digunting. Nanti setelah itu baru digabung menjadi satu. Nah, itu persis seperti yang dibuat tadi di Royal Enfield yang di depan. Masih di channel Scooter 99, kita akan melanjutin proses yang tadi. Setelah proses pengelasan, setelah itu akan jadinya seperti ini. Jadi yang tadi setelah dilas, nah bodinya akan seperti ini bentuknya. Khusus untuk tipe Royal Enfield, yang bisa nanti yang lebih besar seperti Harley Davidson, kita sesuaikan ukuran, dimensi. Bahkan kalau yang untuk diekspor, mereka setiap negara ada ketentuan regulasi masing-masing. Jadi seperti DLHJ-nya ada ketentuan untuk Singapura, untuk Eropa, atau Amerika DOT proof-nya kita harus sesuai sama ketentuan negara tersebut. Proses pembuatan ini untuk pengelasan dan lain segalanya kurang lebih sekitar 2 minggu untuk 1 unit. Tapi setelah ini ada proses selanjutnya, yaitu disambung framework-nya, sasisnya, proses fitting, proses adjustment suspension-nya. Nah, itu yang akan makan waktu kurang lebih 1 minggu lagi. Sahabat roda 3, setelah proses ini kita akan tetap lakukan pengecekan karena keamanan nomor 1. Fitting semua udah selesai. Sebelum dikasih customer, saya akan langsung ngetes. Jadi ikutin terus Scooter99.com channelnya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sahabat roda 3 yang sudah nonton channel Scooter99.com. Saksikan terus episode selanjutnya untuk Scooter99.com di channel berikutnya. Saya Abraham izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.